Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita akan lanjutkan sesi kedua ya. Kita lanjutkan contoh-contoh soal tentang bunga bank ya. Oke, lanjut. Kalau untuk yang nomor 21 ini udah Nacek nggak ada jawabannya ya. Jadi kita lanjut ke nomor yang 20 yang nggak ada jawabannya nomor 20. Yang nomor 21 deh lanjut. Bian, tolong Bian, baca Bian. 21 Bian. Halaman 133. Nomor 21. Yang pada awal Januari 2020. Halaman 133. Iya. Pada awal Januari 2020. Nggak ada. Gimana, Pian? Nomor 21. 21 kok. Iya, maaf 21. Iya, 21. Bian, tolong ulang-ulang, Bian. Nomor 21, Bian. Seorang nasabah depositokan sejumlah uang di bank tersebut Nomor berapa sih, Bu? Nomor 21. Oke, Bian, maaf suara kamu tidak bisa ditangkap dengan baik deh. Coba Jati aja deh, Jati baca. Jati. Seorang nasabah mendepositokan sejumlah uang di bank. Bank tersebut memberikan bunga deposito 18% per tahun. Setelah 8 bulan menyimpan jumlah seluruh deposito menjadi 716.800. Besar deposito awal nasabah itu adalah Ya. Seorang nasabah mendepositokan sejumlah uang di bank. Bank tersebut memberikan bunga deposito sebesar 18% per tahun. Setelah 8 bulan menyimpan, jumlah seluruh depositonya menjadi Rp716.800. Besar deposito awal berapa? Nah, kalian tahu nggak sih deposito itu apa? Ya, deposito itu sama dengan tabungan, tapi deposito itu tabungan yang berjangka. Artinya apa? Tabungan yang diambilnya dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kesepakatan antara nasabah dan pihak bank itu misalnya depositonya dalam jangka waktu 1 tahun baru bisa diambil. Nah, itu namanya deposito. Deposito itu adalah tabungan berjangka. Biasanya kalau deposito itu bunganya lebih besar dibandingkan dengan tabungan biasa ya. Ya, ini makanya ini sampai 18% per tahun. Coba ya kita coba kerjakan. Nih. Seorang nasabah mendepositokan sejumlah uang di bank. Bank tersebut memberikan bunga deposito sebesar 18%. Berarti bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah itu untuk tabungan deposito itu 18% per tahun ya. Bunga deposito sama dengan 18% per tahun. Oke, kemudian setelah 8 bulan menyimpan, jumlah seluruh depositonya menjadi 716.800. Nah, lama menabungnya, tadi lama menabung dilambangkan dengan N ya. N, lama menabungnya 8 bulan. Lama menabungnya 8 bulan. Kemudian jumlah seluruh depositonya menjadi 716.800. Jadi tabungan akhir ya, jumlah tabungan akhir itu ya, jumlah tabungan akhir 716.800 rupiah.
Nah, pertanyaannya adalah tabungan awal atau tabungan mula-mula. Berarti pertanyaannya adalah M, tabungan mula-mula. Oke. Sebelum kita mencari tabungan awal, kita cari dulu kalau 1 tahun itu bunganya 18%, maka bunga dalam 8 bulan berapa persen? Ya, kita cari ya. Kalau 18% itu 1 tahun kan 12 bulan ya. Ya, kalau 12 bulan dapat 18%. Nah, kalau nabungnya hanya 8 bulan, berarti berapa bunga yang didapat? Nih lihat. Semakin sebentar menabungnya, maka bunga yang didapat semakin banyak atau semakin sedikit? Halo? Nabungnya semakin pendek, ya. Nabungnya semakin pendek. Nah, bunga yang didapatkan semakin banyak atau semakin sedikit? Halo? Berapa? Dikit. Sedikit ya. Semakin sedikit. Kalau nabungnya semakin sebentar, maka bunga yang didapatkan semakin sedikit. Nah, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai nih? Ini ke bawah, dua-duanya ke bawah. Berarti senilai kan? Nah, karena ini perbandingan senilai tinggal dibandingkan aja. Posisi X-nya tetap ya. 18% per X sama dengan 12 per 8. Oke, kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. Bagi 4 itu 3, bagi 4, 2 ya. Kemudian kalikan silang. 3 kali X, 3X. 2 kali 18, 2 kali 18%. Maka X-nya sama dengan 2 kali 18% dibagi 3. 3 sama 18 bisa dicoret ya. Ini 1, ini 6. 6 kali 2 berapa? 6 kali 2? 12%. Jadi, kalau nabungnya hanya 8 bulan, bunga yang didapat 12%. Nah, sekarang kita cari. Kan yang ditanyakan adalah tabungan mula-mula. Tabungan mula-mula ini kayak yang jual beli kemarin ya. Tabungan mula-mula itu selalu 100% ya. Tabungan mula-mula selalu 100%. Nah, kalau tabungan akhir menjadi sekian, ini berarti ini berapa persen? Kan bunga yang didapat adalah 12%. Berarti tabungan akhir ini berapa persen? 100% ditambah 12. Berapa? 100%. 100 ditambah 12? 112%. Gitu kan? Nah, yang kita cari adalah tabungan mula-mula. Berarti M-nya. Berarti M itu yang 100% atau yang 112%? 100. Yang 100% kan? Nah, yang dicari itu selalu di atas. 100% per, karena yang diketahui kan jumlah tabungan akhir kan, 100% per 112%, ya 100% per 112% dikalikan berapa? 716.800. Oke, coba ini bantu ngitung deh. Ini sama ini bisa disederhanakan berapa nih? 716.800 dibagi 112. Coba dapat berapa? Dapatnya 54 bukan? 64 ya? 640. Betul nggak? 6.400 benar nggak ini? Ya kan? 6.400 dapatnya. Kemudian 6.400 ini tinggal dikalikan 100. Dengan persen sama persennya dicoret. 6.400 kalikan 100 berarti 640.000. Inilah tabungan mula-mula. Seperti itu. Gimana? Jelas nggak? Jati bingung atau ngerti? Jadi kalau yang ditanya tabungan mula-mula itu selalu 100% karena dia mendapatkan bunga 12%, maka tabungan akhir yang sekian itu adalah 100% ditambah 12% kan. Jadi 112%. Nah, ya, karena yang ditanyakan adalah tabungan mula-mula, maka M-nya adalah 100% per 112
dikalikan 716. Ya, maaf tadi sempat terpental sebentar. Oke, nomor 22, 21 jelas ya? Jadi hilang nggak ya? Hilang ya? Ya udah. Nggak bisa di-undo. Ya udah, kita lanjut yang nomor berikutnya ya. Sekarang 22. Zulfi, tolong baca Zulfi. 22 Zulfi. Berapa, Bu? 22, yang Pak Indra itu. Tadi saya belum sempat foto Bu tadi yang tadi. Iya, ini nggak bisa di-undo. Iya, saya juga nggak SS tadi. Ya awalnya Nggak tadi SS. pengen foto tiba-tiba nggak jadi Mas. Ya, tiba-tiba Bu Riana terpental keluar. Tapi ini nggak bisa di-undo. Ada yang sempat SS nggak? Nyatet, Bu. Nyatet. Oh iya, nyatet. Ya udah, yang punya catatan boleh nanti difotoin, di-share. Nanti Bu Riana kirimkan rekamannya pada saat direkam. Kan di rekaman itu kan ada ya. Nanti pada saat direkam difoto aja di SS. Nggak apa-apa ya. Ini kalau nulis lagi kelamaan lagi, balik lagi. Ya, lanjut Zulfi, yuk. 22 Zulfi. Menabung uang sebesar 20 juta di sebuah bank. Bank tersebut memberikan bunga tunggal 3% per bulan supaya jumlah simpanan uang menjadi 23 juta. Selama Pak Indra menabung di bank itu adalah Ya, Pak Indra menabung uang sebesar 20 juta. Berarti tabungan awalnya M-nya itu adalah 20 juta. Ya, ini M-nya ya, tabungan awal. Kemudian bank tersebut memberikan bunga tunggal 3% per bulan. Nah, ini yang diketahui bukan bunga 1 tahun, tapi bunga per bulan. Bunga per bulannya 3%. Nah, supaya simpanan uang menjadi 23 juta, berarti ini tabungan akhir ya. Tabungan akhir itu sama dengan 23 juta. Ya, tabungan akhirnya 23 juta. Ya, tabungan akhirnya 23 juta. Maka lama menabungnya berapa? Berarti N-nya ya. N-nya berapa? Ya, lama menabungnya berapa? Nah, sekarang perhatikan di sini lama menabungnya di bank itu adalah berapa? Oke, sekarang kita cari kalau 3%. Nah, sekarang gini. Tabungan mula-mula 20 juta, tabungan akhir 23 juta. Berarti bunga yang didapatkan berapa? Fat, coba Fat. Berapa bunga yang didapatkan, berapa rupiah? Berapa rupiah bunga yang didapatkan? Fat, kalau nabung awalnya 20 juta. Terus tabungan akhirnya menjadi 23 juta. Berarti bunganya dapat berapa itu? Bunga yang didapat berapa? Bunga yang didapat sama dengan 23 juta dikurangi 20 juta. Berarti berapa? 3 juta. 3 juta. Ya, jadi kan awalnya nabung cuma 20 juta. Terus dibiarkan nih, uangnya dibiarkan aja. Tahu-tahu di rekeningnya ya menjadi 23 juta. Berarti bunga yang didapatkan adalah 3 juta. Ya, bunga yang didapat sama dengan 3 juta. Nah, sekarang kalau bunga yang didapatkan 3 juta ini berapa persen gitu ya? Kita cari. Kita cari dulu deh 3%-nya dulu. Kalau bunga per bulan berapa? Kan 3% nih. Kita cari kalau dirupiahkan berapa? Bunga per bulan dalam rupiah ya. Kan kalau dalam persentase kan 3%. Nah, kita cari bunga per bulan dalam rupiah. Berarti 3%, berarti 3/100 dikalikan tabungan awal atau
Sama aja ya, kalau tadi M kalikan persentase atau persentase kali M sama aja ya. 3/100 dikalikan 20 juta, gitu kan. Nah, ini bisa dicoret, coret sama ini, coret. 3 kali 2 berapa 3 kali 2? 6 ya. 600.000. Nah, sekarang perhatikan di sini. Kalau 600.000 itu kalau nabungnya 1 bulan, gitu kan? Kalau nabung 1 bulan dapat bunga 600.000. Nah, sementara di sini Pak Indra itu nabung bunganya dapat 3 juta. 3 juta. Ya kan? Nah, berapa bulan lama menabungnya Pak Indra? Nih, perhatikan. Kalau 1 bulan nabungnya dapat bunga 600.000. Kalau dapat bunganya 3 juta, berarti berapa bulan? Ini perbandingan senilai atau berbalik nilai nih. Semakin banyak bunga yang didapat, berarti nabungnya juga semakin lama. Berarti kan ini senilai kan, ini naik-naik kan. Berarti tinggal dicari 600.000 per 3 juta itu sama dengan 1/X gitu kan. Kalikan silang. Ya, kalikan silang berarti 600.000 kali X sama dengan 1 kali 3 juta. Ya, berarti X-nya sama dengan 3 juta dibagi 600.000 berapa? 3 juta bagi 600 dapat berapa? Halo? Berapa? Ini nolnya 5, ini nolnya 5. 30 bagi 6 berapa? 30 bagi 6. 5. Ya. 5, Bu. Berarti 5 bulan. 500. Bukan 500, 5 bulan. Ya. Kan ini yang ditanyakan berapa bulan? N-nya. N itu lamanya menabung. Berarti di sini lamanya menabung adalah 5 bulan. Ya, lama menabungnya 5 bulan. Oke. Sekarang jam berapa ini? Masih 15 menit lagi, semoga selesai ya. Sudah? Boleh di SS dulu. Ini model-model soal dalam bunga tabungan itu macam-macam ya, yang bisa ditanyakan bunganya berapa dalam persen ataupun dalam rupiah, kemudian bisa ditanyakan misalnya tabungan akhirnya berapa, atau bisa ditanyakan lama menabungnya gitu. Jadi itu berbagai bentuk soal. Kalau yang kita bahas adalah tentang bunga bank ya. Soalnya dibolak-balik. Coba kalau yang nomor 2, kalau dari tadi kita sudah belajar tentang bunga bank, ya, bunga tabungan. Nah, sekarang bagaimana kalau aplikasinya pada pinjaman? Kalau minjam, ya minjam terus ada bunganya, itu gimana? Coba itu soal yang nomor 23 tentang pinjaman ya. Kalau kita minjem, terus nanti harus membayar bunga, kemudian diangsurnya berapa bulan, nah kayak gitu. Nanti juga sering muncul ya soal kayak gitu. Biasanya soal-soal ujian sekolah, ujian nasional itu modelnya kayak gitu. Coba Abizar, Haikal Abizar 23 itu tentang pinjaman ya. Ya. Suaranya dideketin. Iya, Bu, ya, Bu. Ya. Herman meminjam uang di bank sebesar 900.000. Bank tersebut memberikan bunga pinjaman 15% per tahun. Jika Herman hendak mengembalikan pinjaman dengan cara menyicil selama 18 bulan, maka besar cicilan setiap bulannya adalah, ya, Herman meminjam sebesar 900.000. Jadi ini adalah pinjaman awalnya ya. Pinjaman awalnya 900.000. Kemudian bank memberikan bunga pinjaman 15%. Tadi Bu Riana sudah jelaskan kalau
pinjaman terus ada bunganya, maka pinjaman kita semakin banyak atau semakin sedikit bunga pinjaman per tahun. Bunga pinjaman per tahunnya adalah 15%. Ya, kalau pinjaman awalnya itu 900.000, kemudian bank memberikan bunga untuk pinjaman tersebut sebesar 15% per tahun, maka pinjaman Herman menjadi lebih banyak atau lebih sedikit? Abi, B. Jadi lebih banyak atau lebih sedikit, B, kalau pinjaman itu ada bunganya, B? Ada apanya, Bu? Minjam kalian tahu nggak sih minjam itu apa? Ini Ya, bukan minjem. berarti Bu Diana ngajarin kalian untuk minjem ya atau utang ya. Minjem itu, utang ini sekedar, sekali lagi ini Bu Diana mengajarkan ini sekedar untuk pengetahuan kalian agar kalian tahu sistem perbankan itu seperti apa. Biasanya yang kita pelajari ini adalah perbankan konvensional. Jadi yang menerapkan bunga bank ya, baik kepada yang menabung maupun yang meminjam. Nah, sekarang kan kita sedang belajar nih, kalau ada orang yang meminjam ke bank, kemudian bank memberikan bunga, maka pinjaman nasabah tersebut menjadi lebih besar atau lebih sedikit? Kalau banknya Lebih besar, mengenakan Bu. bunga. Lebih besar. Lebih besar, Lebih besar. kan? Ya, karena dia harus membayar lebih besar daripada pinjaman yang dia berikan. Nah, itulah kenapa tidak diperbolehkan ya dalam Islam. Oke. Bank tersebut memberikan bunga pinjaman apa? Jika Herman tidak mengembalikan dengan cara menyicil selama 18 bulan. Berarti ini lama angsurannya ya. Lama angsuran, jadi menyicilnya selama 18 bulan. Lama angsurannya adalah selama 18 bulan. Maka besar cicilan tiap bulan adalah, yang ditanyakan adalah besar angsuran per bulan. Besar angsuran per bulan. Angsuran per bulannya berapa, gitu kan? Nah, kita cari dulu berapakah kalau tadi 1 tahun itu bunganya 15%. Nah, sementara Herman ini ingin mengangsurnya dalam 18 bulan. Nah, kira-kira bunganya akan lebih besar dari 15% atau kurang dari 15%? Coba perhatikan ya. Kalau 1 tahun itu 12 bulan. Kalau 12 bulan itu bunganya 15%. Nah, kalau Herman ini mengangsur dalam waktu 18 bulan, maka bunga yang harus diberikan Herman kepada bank itu berapa persen? Nah, ini lebih besar atau lebih sedikit? Semakin lama meminjam, maka persentase bunga yang harus diberikan oleh Herman kepada bank semakin besar atau semakin sedikit? Semakin lama meminjam, semakin besar. Ya, semakin besar. Jadi ini kan perbandingan senilai kan? Ya udah tinggal dicari nih, kalau minjemnya 18 bulan berapa persentase bunganya? 12 per 18 sama dengan 15% per X. Ya, kita kalikan. Bagi 6, 2, bagi 6, 3. Kalikan silang, 2X sama dengan 3 kali 15. Berapa ini? X sama dengan 3 kali 15 dibagi 2. Ini berapa sih? 3 kali 15, 45 ya. 45 bagi 2 sama dengan 2,5%. 22,5%. Nah, ternyata kalau pinjamnya itu selama 18 bulan, maka bunga yang harus dibayarkan oleh Herman kepada bank itu lebih besar, yaitu sebesar 22,5%. Nah, kita cari dulu bunga 18 bulannya itu berapa? Ya, bunga 18 bulan. Kan 22,5% ya, berarti 22,5 per 100 dikalikan 900.000. Kita cari dulu. Oke, 22,5 dikalikan 9.
Ini yang bisa dicoret-coret dulu ya. Ini coret ini 2, sini juga 2. 2,5 kali 9. 5 kali 9, 45, nyimpen 4. 2 kali 9, 18, tambah 4, 22. 2 kali 9, 18, tambah 2, 20. 1 0 buat ngilangin koma, masih ada 2 0 lagi, 1 2. Jadi ternyata bunga yang harus dibayar selama 18 bulan itu adalah 202.000. Ini Bu Diana rapikan ya tulisannya. 202.000. 202.500 rupiah. Nah ini. Kan bunganya yang harus dibayarkan 202.500 rupiah. Nah sekarang berarti jumlah pinjaman seluruhnya berapa? Jumlah pinjaman seluruhnya. Ya, jumlah pinjaman seluruhnya itu berarti pinjaman awal, ya, pinjaman awal ditambah bunganya. Kan tadi rumus pinjaman keseluruhan atau tabungan keseluruhan itu tabungan awal ditambah bunga kan. Berarti 900.000 ditambah 202.500. Kemudian ini dijumlahkan berapa ini? 1.102.500. Nah, ternyata kalau kita meminjamnya selama 18 bulan, maka pinjamannya ini menjadi ini 1.102.500. Nah, pinjaman sebesar ini diangsur selama 18 bulan. Berarti besar angsuran per bulan tinggal dibagi 18 ya. Jadi besar angsuran per bulan yang ditanyakan kan besar angsuran per bulan kan. Besar angsuran per bulan. Ya, besar angsuran per bulan. Nih langit mah datangnya di akhir-akhir aja. Besar angsuran per bulan. Itu sama dengan 1.102.500 dibagi 18. Berapa ini hasilnya? Hasilnya 661.250 rupiah. Oke. Nah, silakan di SS dulu. Kita satu nomor lagi ya. Satu nomor lagi, ayo semangat. Kalau tadi kita mencari lama angsuran ya, maaf yang besar angsuran ya, kita mencari besar angsuran. Nah sekarang kita cari yang berikutnya. Kalau bagaimana kalau yang ditanyakan besar pinjaman awal gitu. Sudah, ini di SS dulu. Terakhir yang nomor 24 kita lewatin, yang nomor terakhir 25 deh. 25 ini tentang mencari pinjaman awalnya. Ini hampir sama dengan tadi ya, nyari tabungan awal. Izin ke toilet, oke. Sudah ya, sudah di SS. Kita lanjut. Fat sudah, Abi sudah, Yati sudah. Razan coba 25 Razan. 25, Bu. Pak Johannes mempunyai kewajiban mengangsur sebesar 276.000 tiap bulan selama 10 bulan. Jika bunga pinjaman adalah 18% per tahun, modal yang dipinjam Pak Johannes adalah besar angsuran per bulan 276.000. Kemudian Pak Johannes ini mengangsurnya selama 10 bulan. Berarti lama angsurannya ya, berarti N-nya. N-nya itu 10 bulan lama mengangsur. Berarti besar pinjamannya berapa ini? Kalau per bulan 276.000 terus lama mengangsurnya selama 10 bulan, berarti jumlah pinjaman semuanya berapa? Jumlah pinjaman keseluruhannya. Jumlah pinjaman. Ini tinggal dikalikan ya. Kalau sebulan nyicilnya 276. Nyicilnya selama 10 bulan. Berarti jumlah pinjaman semuanya adalah 10 dikalikan 276.000. Berarti berapa ini? 10 kali 276.000, 2.000.000
2.760.000. Nah, jumlah pinjaman keseluruhannya sekian, 2.760.000. Kemudian apa lagi? Jika bunga pinjaman adalah 18% per tahun. Nah, yang diketahui adalah bunga pinjaman. Bunga pinjaman sama dengan 8, bunga pinjaman per tahun ya, di sini per tahun sama dengan 18%. Nah, yang ditanyakan adalah modal yang dipinjam. Ya. Oke, perhatikan. Kalau 12 bulan itu 18%, kalau 10 bulan berapa? Nah, ini kita cari ya bunga selama 10 bulan. Sebenarnya kalian bisa langsung aja boleh ini. Bunga 10 bulan, berarti kalau 10 bulan, berarti 10 per 12, karena 18 ini kan setahun ya. Berarti 10 per 12 dikalikan 18%, gitu kan. Ini bagi 6, 2, bagi 6, 3. 10 kali bagi 2, ini 5. 5 kali 3, 15%. Ya, bunga selama 10 bulan itu 15%. Ya, 10. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan adalah modal Pak Johannes. Modal yang dipinjam oleh Pak Johannes. Berarti kan pinjaman awal ya. Yang ditanyakan adalah pinjaman awal atau pinjaman mula-mula. Pinjaman awal atau pinjaman mula-mula, dilambangkan M ya tadi ya, M. Nah, kalau pinjaman awal itu selalu berapa persen? Tabungan awal, pinjaman awal itu selalu berapa persen? 100% ya kan? Pinjaman awal, tabungan awal itu selalu 100%. Kemudian kalau jumlah pinjaman akhirnya ya, jumlah pinjaman akhir ya setelah ditambah bunga, kalau tadi bunganya selama 10 bulan itu adalah 15%, berarti segini itu berapa persen? Berarti ini kan pinjaman awal ditambah bunga kan? Pinjaman awal 100%, bunganya 15%. Berarti 2.760.000 itu adalah 100% tambah 15%, 115%, gitu kan? Kalau yang ditanya adalah pinjaman awal atau F, maka yang kita cari adalah yang 100% kan? Nah, 100% yang dicari selalu ditaruh di atas. 100% per 115% dikalikan, ini 115% dalam bentuk rupiah itu sekian ya, 2.760.000 gitu ya. Nah, bisa dicoret, ini coret 1, ini dicoret 24 ya, 24.000 ya, 24.000. Kayak 24 dikalikan 100 berarti 2.400.000. Nah, ini pinjaman awalnya, pinjaman awal 2.400.000. Oke, seperti itu, silahkan di SS. Ini yang nggak hadir jadi 4 orang nih, tadi 2 orang. Bu Rana absen dulu. Sudah ya? Sudah di SS ini? Oke, silahkan ditampilkan videonya, kameranya. Bu Riana foto untuk absensi yang kedua. Tadi Bu Riana perhatikan yang masuknya terakhir, ya Bu Riana coba pakai waiting room, jadi ketahuan yang masuknya terakhir nih. Hisham, Khairu, kemudian Khairu, Hisham kenapa baru masuk? Nah, kalian kalau masuknya cuma untuk absen doang, nggak ada gunanya gitu. Kamu nggak dapat apa-apa, ilmunya nggak dapat, cuma dapat absen doang gitu. Tadi siapa lagi ya yang terakhir? Bu Yana Kafka tadi juga agak akhir-akhir ya. Zaki. Jadi
kalian hadir di Zoom itu tidak hanya sekedar untuk absensi saja, tapi yang paling penting adalah kalian bisa mendapatkan materi ya. Materi kalau kalian nggak ikut Zoom, ya gimana nanti kalian bisa mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan ujian dan lain sebagainya gitu ya. Oke, tolong dicek yang nggak hadir siapa nih Dharma? Yang belum hadir. Nggak dengar suaranya Dharma, boleh di chat atau teman yang lain? Budana absen. Sebentar ya. Bantu di chat. Kelas 7C. Sebentar. Sekarang tanggal berapa ya? 14 tambah 4 tambah 7. 4 tambah 7. 11 tambah 7. Sekarang tanggal 17 ya? Tanggal 17. Oke, Bu Diana foto aja dulu deh. Ini kan. Ya. Ya 1, 2, 3. Suaranya nggak kedengeran kalian. Ya. Ya udah, Langit Dimas Sami. Oke, makasih Langit Dimas Sami ya. Makasih Dharma sudah absen ya. Oke, baik, kita tutup pembelajaran kita siang hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silakan masuk ke Zoom.